welcome di channel YouTube aku, Michelle Pavita. Seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Oke guys, di video kali ini aku mau bahas hal yang ini pengalaman pribadi aku. Dan ini tuh kejadian waktu aku masih kecil, mulai dari waktu aku lahir sampai aku kira-kira TK lah ya, usia 3 sampai 5 tahunan gitu. Jadi ceritanya dari mana ya? Ini kalian boleh percaya, boleh enggak. Aku sendiri pun bingung harus percaya atau enggak percaya, karena ya aku sendiri jujur sebenarnya mau percaya juga gimana, nggak percaya nyatanya itu kejadian gitu. Oke, aku mulai cerita mulai dari aku lahir dulu kali ya, dari awal banget. Jadi dulu tuh aku tuh lahir hari Selasa. Kalau di Jawa itu Selasa Legi. Dan waktu itu aku sama orang tua aku tuh tinggalnya di rumah nenek aku. Nah, rumahnya itu bisa dibilang rumah zaman dulu lah. Rumah kayak, tapi bukan kayak kayu gitu, enggak, rumah biasa, batu bata biasa. Cuman itu modelnya zaman dulu, dan itu tuh bisa dibilang rumah yang lumayan bagus pada zamannya. Namanya aja rumah zaman dulu ya guys. Jadi pasti nenek aku tuh punya barang-barang lama gitu, barang-barang yang kayak masih, kalian tahu kan, yang lemari bener-bener yang masih pakai kayu asli. Terus jam dinding yang pasti pakai kayu asli yang warnanya tuh coklat muda gitu, terus ada warna emas-emasnya gitu. Nah, yang jamnya tuh bisa bunyi gitu loh, cuman bukan jam besar tapi jam kecil, cuman kayak sekotak aja, sekotak gitu. Nah, waktu itu pas lagi di rumah nenek aku itu, mamaku tuh tahu-tahu udah kerasa kayak mau ngelahirin aku, kayak aku tuh udah mau keluar gitu. Panggil lah bidan, jadi lahirannya tuh di rumah, nggak ke rumah sakit, takutnya nanti kan di jalan kayak ada apa-apa gitu kan. Ya udah, akhirnya panggil bidan. Aku tuh agak susah lahir gitu, jadi dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore aku baru lahir. Dan yang anehnya, jam yang tadi aku bilang itu tuh emang dipakai, dipasang gitu di dinding kan, emang dipakai. Dan itu kan jamnya kan aslinya bisa bunyi ya, dan itu tuh jamnya udah nggak dinyalain lama, dari lama udah nggak dinyalain. Terus pas banget jam 3 pagi pas aku keluar, dan pas banget aku nangis, jamnya ikut bunyi anjir, kayak teng teng teng, ngerti kan? Kayak semua kaget karena emang jamnya tuh udah nggak bunyi dari lama. Dan habis itu anehnya lagi, setelah itu udah nggak pernah bunyi lagi. Awalnya tuh ngiranya jamnya, oh kok jamnya bunyi nih, pas banget gitu, tapi ternyata udah habis itu nggak pernah bunyi lagi. Kalau kalian penasaran sama jamnya, aku masih keluarga aku masih simpan jamnya. Ini nanti aku taruh di sini. Ini kayak gini, bener-bener jam tua banget kan. Dan sampai sekarang semua saudara-saudara aku juga nggak tahu kenapa jamnya itu bisa bunyi sendiri waktu aku lahir. Dan bener-bener itu tuh jam mati, terus tau-tau bunyi waktu aku lahir jam 3, pas jam 3 sore. Dan sampai sekarang udah nggak pernah namanya bunyi lagi. Menurut kalian apakah itu mistis atau kebetulan aja atau gimana? Nah, next cerita selanjutnya. Jadi waktu aku masih kecil itu emang aku tuh sama keluarga aku, papaku, mamaku itu tinggalnya pindah-pindah. Jadi kita nggak netap di satu kota gitu loh. Terus waktu aku sekitar umur 3 tahun, aku tuh pindah ke Bogor, daerah Bogor. Mamaku udah punya anak lagi, aku punya adik. Dan adikku tuh cuma selisih umurnya 1,5 tahun sama aku. Kita malam-malam lagi main, itu kan jadi kita di perumahan. Zaman dulu kan masih rame ya, maksudnya masih banyak anak main gitu kan. Terus pas kita lagi main-main gitu, jadi deket rumah aku tuh ada rumah kosong. Adikku tuh naik sepeda, aku juga naik sepeda. Abis itu kita berhenti bareng-bareng di depan rumah kosong itu. Itu berhentinya nggak cuma aku sama adikku aja, tapi
ada teman-teman aku yang lain juga, kita bareng-bareng berhenti di situ. Terus tahu-tahu semua pada teriak dong. Terus semua pada teriak, habis itu mereka semua kayak lari gitu loh, ngerti gak sih? Habis itu aku ditinggal sendiri karena aku nggak ngeliat apa-apa. Aku cuman bingung kayak hah apa gitu kan. Terus akhirnya aku ini balik badan, terus aku nyamperin teman-teman aku sama adekku juga. Habis itu mereka pada kayak ketakutan gitu. Terus aku akhirnya tanya dong sama adekku, ada apaan sih gitu. Terus jawabnya apa coba? Ada kepala buntung. Parahnya lagi, kepala buntungnya katanya mirip aku, mukanya tuh muka aku tapi badannya tuh usus doang gitu katanya. Anjir kak. Setelah kejadian yang adekku ngeliat kepala buntung itu, beberapa hari kemudian waktu malam-malam ada anak kecil yang manggil-manggil nama adekku dari depan rumah. Manggil-manggil gitu kayak anak kecil nyamperin mau main, dikira tetangga sebelah. Terus waktu dibuka nggak ada orang, nggak nonton TV nih, ada lagi yang manggil-manggil. Habis itu buka dong pintunya, dibuka nih pintunya, dilihat kan tengok sana tengok sini, siapa tahu anaknya itu tuh iseng. Ternyata nggak ada juga, dan waktu dilihat ternyata itu udah jam 9:30 malam. Aku pernah ngalamin mimpi yang sampai sekarang itu nggak pernah aku lupain. Bener-bener aku masih inget detailnya, sampai sekarang aku masih inget. Aku tuh ada di satu ruangan, ruangannya tuh putih semua, dan itu tuh nggak ada batasnya. Ruangan itu tuh nggak ada batasnya, bahkan kayak nggak ada tembok, nggak ada apa, pokoknya kalian tuh cuman kayak ada di ruangan satu tuh putih semua. Aku juga pakai bajunya warna putih. Ruangan itu tuh bareng teman-teman aku, pokoknya semua teman-teman yang aku kenal ada di situ, ada adekku, ada saudara-saudaraku, pokoknya semua ada di situ lah. Tapi kita semua tuh pakai baju putih. Cuman di mimpi aku di situ tuh satu-satunya orang yang nggak ada cuman mamaku. Di antara ruangan itu ada ruangan lain. Nah, ruangan lain itu sebelahan sama ruangan yang aku tempatin, dan pembatasnya itu cuman kayak lubang dalam gitu, lubang tipis dalam. Nah, di ruangan satunya ini nggak ada orang sama sekali. Tahu-tahu datanglah 3 orang dari ruangan itu. Jadi ada 3 orang, yang kanan sama yang kiri itu dia punya sayap, dan sayapnya tuh gede banget, besar banget, sayapnya tuh besar banget, kayak bentukannya tuh kayak malaikat kalau kalian lihat di inilah internet gitu. Nah, terus orang yang di tengah ini aku nggak bisa lihat ini mukanya tuh kayak apa, cuman bentukannya orang, semuanya bentukannya orang. Yang 2 ini aku bisa lihat bentukannya kayak malaikat, tapi yang satu ini tuh enggak. Jadi mukanya cuman bercahaya aja gitu, dan tiga-tiganya tuh mereka pakai baju putih. Mereka datang nyamperin gitu, tapi mereka cuman berdiri di antara ruangan itu, berdiri di paling pojok ruangan ini, di sini nih, berdiri gini. Terus kita semua ada di sini kan, lagi main-main gitu, lagi ngobrol. Terus orang yang tengah itu manggil aku Michelle gitu, intinya nyebut nama aku lah gitu. Cuman di dalam mimpi itu kita tuh nggak berkata-kata, cuman kita kayak bisa saling ngobrol gitu loh. Pokoknya intinya dia manggil aku lah, cuman nggak kayak orang ngomong gitu, cuman aku tahu bahwa dia tuh manggil aku gitu. Akhirnya aku datang, aku samperin, terus dia bilang intinya mau ikut nggak gitu. Terus aku nanya dong, ikut kemana? Ikut ke tempat aku, intinya gitu, ikut tempat dia intinya. Katanya di sana tuh enak, apa aja ada. Karena aku ngelihat dia seperti orang yang apa ya, pokoknya itu bukan kayak orang jahat lah, kayak orang yang bener-bener kayak baik banget. Bahkan yang 2 malaikat tuh kayak gimana sih, kayak orang yang udah hidupnya udah tenang banget gitu. Terus aku akhirnya mau dong, ya aku mau main ke tempat dia gitu. Karena waktu itu pikiran aku, karena aku juga masih TK, aku pikirannya oh aku mau main ke rumah dia gitu, dan nanti pulang lagi. Aku digandeng tangannya, dan dua orang yang kayak malaikat ini tuh dia cuman kayak senyum aja, kayak orang yang udah bahagia gimana sih. Oh ya udah, kita jalan.
pas jalan itu di depan, bener-bener di depan aku tuh ada pintu besar banget, tapi itu belum di depan banget, cuman masih jauh, cuman aku udah ngeliat di situ tuh ada pintu besar. Habis itu kayak ada listnya gitu, warnanya emas. Pokoknya pintunya bagus banget lah, nggak bisa digambarin, pokoknya pintunya bagus banget. Dan di celah-celah pintu itu tuh kayak ada cahayanya gitu loh. Sebelum kita deket sama pintu itu, orang yang gandeng aku tuh bilang gini, kalau kita udah sampai sana kamu nggak bisa pulang lagi gitu, kamu nggak bisa ketemu lagi sama mama sama yang lain, misal beneran mau ikut kan gitu kan. Dalam hati terus aku mikir dong, tapi aku belum pamit sama mama kalau aku mau main, aku bilang gitu. Si orang ini ngomong gini, ya udah terserah sama Michelle aja gitu, Michelle mau ikut apa enggak gitu, Michelle nggak usah pamit, nggak apa-apa kok, mama juga nanti pasti ngerti gitu. Anjir, saat itu aku nggak mikir apa-apa, maksudnya waktu itu aku nggak mikir apa-apa, gimana sih, karena aku juga masih TK kan, aku umurnya 4 atau 5 tahun. Dan di situ aku mikirnya cuman aku mau ikut sama orang buat main ke rumah dia, dan dia bilang kalau udah main ke sana aku nggak bisa pulang lagi. Dan aku waktu itu mikir aku pengen banget main ke sana karena kayaknya tuh tempatnya tuh bagus banget. Cuman yang ada di pikiranku itu bahwa aku belum pamit sama mama, aku takut mama marah gitu. Tahu-tahu ada suara mamaku dong, Michelle, Michelle, kayak pokoknya dia manggil nama aku lah. Dan itu suaranya tuh kayak seolah-olah mamaku tuh nyariin aku gitu. Terus aku bilang gini, mama manggil gitu, mama manggil, kayaknya mama nyariin deh. Aku sambil hadap ke belakang, balik ke ruangan yang tadi, aku hadap ke belakang gini, kayaknya mama nyariin deh gitu. Tapi ingat, tapi di ruangan itu nggak ada mama, karena aku tadi udah cerita kalau di ruangan itu nggak ada mama. Jadi cuman ada suara doang, manggil-manggil nama. Si orang ini kayak turun ke bawah, kayak berdiri pakai lututnya hadap ke aku, terus megang sini, dipegang gini. Ya udah terserah kamu mau ikut, Michelle mau ikut apa enggak. Kalau Michelle mau ikut, Michelle nggak usah izin, nggak apa-apa, mama nanti ngerti. Tapi kalau Michelle mau pulang dulu juga nggak apa-apa, mainnya kapan-kapan aja. Aku inget banget dia bilang mainnya kapan-kapan aja. Terus akhirnya aku bilang dengan polosnya, aku bilang gini, ya udah aku mau pulang aja, mama nyariin. Dan terserah sih, kalian boleh percaya boleh nggak percaya juga, cuman itu tuh salah satu pengalaman mimpi aku yang sampai sekarang tuh aku bertanya-tanya banget, itu tuh mimpi apa, mimpi macam apa, dan ngapain juga aku mimpi, maksudnya ngapain aku mimpi kayak gitu loh. Mungkin kalian juga punya cerita-cerita lainnya yang menurut kalian itu mistis atau tidak terpecahkan. Cuman di mimpi yang tadi aku ceritain, yang terakhir, kejadian terakhir yang aku ceritain itu, aku nggak ngerasa takut sama sekali. Dan menurut aku itu bukan mimpi yang serem, maksudnya dalam artian kayak hantu-hantuan gitu, enggak. Cuman aku penasaran banget, itu menurut aku mimpi yang paling misterius dalam hidup aku. Aku nggak tahu sampai sekarang itu tuh mimpinya kenapa aku bisa mimpi kayak gitu. Dan ya semoga kalian enjoy sama cerita aku. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like video aku. Dan makasih buat kalian yang udah nonton, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga. Dan komen di bawah kalau kalian pengen tahu cerita-cerita aku yang lainnya, cerita-cerita aku yang soal kayak misteri-misteri gini. Karena aku masih punya banyak banget cerita misteri, dan aku ya gitulah ya. Jadi bye bye.